Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Hipotesis Pemeroleh Bahasa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Laila Azra, lalu ada Sabina Dwi Julianti, Cahyana Fajridah, Ririt Sumarsi, Muhammad Reza Izzatullah, dan yang terakhir Rohadi Maulana. Baiklah, kami akan langsung memulai presentasi di siang hari ini. Kepada teman-teman, dimohon untuk menyimak presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hipotesis pemeroleh bahasa. Menurut Chair, pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seseorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Ada beberapa teori atau hipotesis yang berkaitan dengan masalah pemerolehan bahasa. Hipotesis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nurani. Menurut Sair, dalam pemerolehan bahasa, jelas bahwa yang diperoleh oleh anak adalah kompetensi dan performasi bahasa pertamanya itu dalam proses pemerolehan bahasa yang terlebih dahulu dikuasai oleh kanak-kanak adalah komponen sintaksis, semantik, dan fonologi yang berupa rumus-rumus kaidah-kaidah. Selain itu, untuk bisa memahami dan membuat kalimat-kalimat perlu juga terlebih dahulu dikuasai atau dimiliki rumus-rumus yang mengubah bentuk-bentuk dalam struktur kalimat menjadi bentuk luar atau struktur luar. Hipotesis tabula rasa. Tabula rasa secara harfiah berarti kertas kosong, dalam arti belum ditulis apa-apa. Lalu hipotesis tabula rasa ini menyatakan bahwa bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Hipotesis ini pada mulanya dikemukakan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal, kemudian dianut dan disebarluaskan oleh John Watson, seorang tokoh terkemuka aliran behaviorisme dalam psikologi. Sementara itu, Skinner dalam Hare 2009 menjelaskan bahwa berbicara merupakan satu respon operan yang dilazimkan kepada sesuatu stimulus dari dalam atau dari luar yang sebenarnya tidak terlalu diketahui. Untuk menjelaskan hal ini, Skinner dalam Hare memperkenalkan sekumpulan kategori respon bahasa yang hampir semua fungsinya dengan ucapan, yaitu mens, text, echoic, tekstual, dan intraverbal operan. Yang ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif. Hipotesis yang diperkenalkan oleh Piaget ini telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa kanak-kanak. Menurut teori kesemestaan kognitif, bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif daya motor. Struktur-struktur ini diperoleh kanak-kanak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Urutan pemerolehan tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, antara usia 0 sampai 1,5 tahun. Kanak-kanak mengembangkan pola-pola aksi dengan cara bereaksi terhadap alam sekitarnya. Yang kedua, setelah struktur aksi dinuranikan, maka kanak-kanak memasuki tahap representasi kecerdasan yang terjadi antara usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, setelah tahap representasi kecerdasan, dengan representasi simboliknya berakhir, maka bahasa anak-anak semakin berkembang dan dengan mendapat nilai-nilai sosialnya. Menurut Piaget, ucapan holoresis pertama selalu menyampaikan pola-pola yang pada umumnya mengacu pada anak itu sendiri. Oleh karena itu, Sinclair-Dezard merumuskan tahap-tahap pemerolehan bahasa sebagai berikut. Kanak-kanak memiliki satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang telah didengarnya untuk menyampaikan satu pola aksi. Jika gabungan bunyi pendek ini dipahami, maka anak-anak itu akan memakai seri bunyi yang sama.
Tetapi dengan bentukan fonetik yang lebih dekat dengan fonetik orang dewasa untuk menyampaikan pola-pola aksi yang sama, atau apabila pola aksi yang sama dilakukan oleh orang lain, setelah tahap kedua muncullah fungsi-fungsi tata bahasa pertama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kesimpulan, pemerolehan bahasa pertama terjadi di kehidupan awal seorang anak. Pemerolehan bahasa pertama seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga di sekitarnya. Dalam hal nilai-nilai sosial budaya yang ternaut pada bahasa akan terinternalisasi pada bawah sadar manusia. Kemudian seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan si anak, maka anak akan memperoleh bahasa selain bahasa yang diajarkan ibunya, baik bahasa kedua, ketiga, ataupun seterusnya, tergantung dengan lingkungan sosial dan tingkat kognitif yang dimiliki oleh anak melalui proses pembelajaran. Bahasa pertama berkenan dengan memperolehan bahasa, sedangkan dengan bahasa kedua berkenan dengan pembelajaran bahasa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.